Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai. Yang kami muliakan, yang kami hormati pengurus Masjid Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula para hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada majelis ilmu yang penuh barakah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi-lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk senantiasa melakukan dan melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kucuran nikmat-Nya kepada kita untuk dapat kita melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di bumi ini. Entah itu khalifah dalam keluarganya, dalam tempat kerjanya, bermasyarakat, apapun profesinya, kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, amal yang baik, amal soleh, sehingga dapat melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suri tauladan yang patut kita contohi, kita teladani kecuali teladan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasanya dan istiqomahnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita layak untuk disebut sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali lagi mengaji dan mengkaji kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengaji lebih lanjut, mari kita sampaikan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada masyayikh kita, guru-guru kita, terlebih-lebih kepada sahibu hadzal kitab Syekh Muhammad As-Sawi. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempoh hari kita sudah mengaji dan mengkaji surat At-Takatsur. At-Takatsur artinya bermegah-megahan, saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan kemewahan dunia. At-Takatsur. Dan pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji dan mengaji surah Al-Qari'ah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Qari'ah. Para ulama ahli tafsir, kalau surah-surah yang lain ada nama lainnya, tetapi surah yang satu ini tidak disebutkan nama lain dari Al-Qari'ah kecuali Al-Qari'ah itu sendiri. Apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu dari bahasa Arab qara'a, ya, pakai ain di ujungnya, bukan qara'a. Kalau qara'a yaqra'u pakai hamzah di belakangnya, itu artinya membaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan, artinya bacaan. Kalau qara'a yaqra'u pakai ain di belakangnya, artinya mengetuk. Manil qari'il bab, orang Arab berkata, manil qari'il bab, siapa orang yang mengetuk pintu? Ya, qari'il bab, orang yang mengetuk pintu. Di dalam kitab-kitab tafsir, Al-Qari'ah, tambahan tak marbutoh di akhirnya, ada qari'ah, ada taknya, menunjukkan bahwa bunyi ketukan itu amat-amatlah dahsyat. Maka dalam tafsir disebutkan al-qari'ah ay as-saut asy-syadid, suara ketukan yang begitu memekak gendang telinga. Itu namanya al-qari'ah. Suara menggelegar akibat kehancuran alam semesta yang sangat keras, saling bertabrakan satu dengan yang lainnya antar galaksi, hingga seakan-akan mengetuk lalu memekakkan gendang telinga. Bahkan hati dan pikiran juga ikut tersentak karenanya. Namun semua peristiwa besar yang mencekam juga dinamakan Al-Qari'ah, baik disertai suara keras maupun tidak. Itu makna Al-Qari'ah. Tetapi oleh bahasa Indonesia lantas kita terjemahkan dengan hari kiamat. Ya. Karena mungkin ini adalah salah satu keterbatasan bahasa Indonesia untuk mengalih bahasakan bahasa Arab itu sendiri, bahasa Al-Quran itu sendiri. Ya. Sebenarnya dalam Al-Quran, untuk mengungkapkan hari kiamat dalam Al-Quran itu banyak istilah. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Qiyamah itu dari kata qama yaqumu, qiyamah, kiaman, yang artinya berdiri atau bangkit. Hari kiamat dinamakan hari kiamat
atau hari kebangkitan karena manusia ketika itu dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Dibangkitkan dari kuburnya seperti digambarkan bak jamur di musim semi, bermunculan dari kuburnya. Itu digambarkan hari kiamat. Ada yang menyebutkan dalam Al-Quran hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Akhir, hari akhir. Karena hari di dunia sudah berakhir, tidak ada lagi hari. Itulah hari terakhir kita hidup di dunia, maka disebut dengan Yaumul Akhir. Dalam Al-Quran juga disebutkan hari kiamat itu dengan istilah Yaumul Hasyr, hari di mana manusia dikumpulkan, digiring, ya. Tempat dikumpulkannya namanya mahsyar, padang mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul, tempat penggiringan. Yaumul Hasyr itu hari penggiringan atau hari perkumpulan. Jadi seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman akhir Allah kumpulkan di sana. Yaumul Hasyr. Lalu hari kiamat itu dalam Al-Quran juga diungkapkan dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kalau bahasa di dunia, hari di mana manusia akan di BAP, ya, diaudit. Yaumul Hisab, akan dihitung amalnya setiap manusia, setiap jiwa satu persatu. Ya, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Bagaimana kehidupannya selama hidup di dunia? Apakah banyak amal soleh atau amal salahnya? Maka hari Yaumul Hisab itu hari di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Ada yang disebutkan hari kiamat itu dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Seluruh perbuatan manusia selama hidup di dunia akan dibalas kelak di akhirat, sekecil apapun. Allah dengan janjinya tegas mengungkapkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sebiji sawi atau lebih kecil dari itu, Allah akan balas. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan keburukan sekecil apapun, Allah pun akan balas. Ya. Jadi tidak ada amal yang terlewat yang tidak ada balasannya. Semua akan ada balasannya. Yaumul Jaza. Lalu Al-Quran juga menyebutkan, menggambarkan hari kiamat itu dengan Yaumut Tanad, hari di mana orang saling memanggil, mencari mana istri, mana suami, mana anak, mana saudara, mana kakak, mana adik. Semua saling mencari dan saling memanggil. Ya, kita berimajinasi ketika manusia dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar, berkumpul sebegitu banyak manusia, satu dengan yang lain saling memanggil-manggil. Di mana istriku, di mana suamiku, di mana anakku, di mana adikku, di mana kakakku, semua saling memanggil, mencari. Betapa bingungnya manusia ketika itu. Yaumut Tanad.
Lalu Al-Quran juga mengungkapkan hari kiamat itu dengan yaumut taghabun. Maka ada surah At-Taghabun. Apa itu? Hari di mana diungkapkan semua kesalahan dan keburukan manusia. Semua bukti-bukti nyata akan dipaparkan di sana di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Barang bukti semua jelas, CCTV ada semua 1 kali 24 jam. Ya. Jika di pengadilan dunia saja sudah sedemikian canggihnya, orang dengan kasus-kasus tertentu yang kiranya sepertinya tidak mungkin ketemu pelakunya, siapa pelaku pembunuhan, begal dan lain sebagainya, tapi karena ada CCTV terungkaplah siapa pelakunya. Bagaimana dengan CCTV adalah CCTV Allah Subhanahu wa taala? Setiap waktu, setiap saat 1 kali 24 jam. Kita tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini berbicara seandainya manusia, kita semua umat Islam benar-benar meyakini bahwa setiap aktivitas kita, perbuatan kita selalu ada yang mengawasi, tentu dan pasti tidak akan ada yang namanya suap menyuap, ya, korupsi, melanggar, kriminalitas dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika itu manusia tertutup hatinya, ya, terselubungi semua dalam dirinya hawa nafsu yang besar sehingga menafikan, tidak ada itu hari kiamat. Sudahlah, ambil saja. Tidak ada yang mengawasi. Hanya kita-kita saja yang tahu. Padahal Allah jelas-jelas melihat dengan jelas apa yang dilakukan hamba. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qari'ah dan istilah-istilah yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan bagaimana hari akhir atau hari kiamat itu dengan segala macam istilahnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama, kedua dan ketiga berbunyi Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Ya. Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kenapa Allah mengulang-ulang kata Al-Qari'ah? Ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Satu bunyi ketukan yang sangat dahsyat. Ya. Saya berikan analogi seperti kita sedang nonton di dalam rumah. Tiba-tiba ada yang ngetuk, misal jam 11 malam atau jam 12 malam. Mengetuk pintu dengan keras. Lantas kita akan bertanya, siapa yang ngetuk itu? Siapa yang di luar? Siapa itu? Seolah-olah seperti kalimat ini, mal Qari'ah. Bunyi ketukan yang dahsyat itu seperti apa? Siapa yang mengetuk? Ya. Kenapa? Karena ketika itu kita terkaget-kaget. Di tengah malam jam 12 dini hari atau jam 1 lagi asik nonton bola misal, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Apa yang terjadi ketika itu perasaan kita? Kaget, takut, ya, was-was. Begitulah kira-kira ketika dentuman suara keras itu
memekak gendang telinga, pecah gendang telinga ini sehingga suasana kalang kabut, kacau balau, morat marit, ya, huru hara di sana sini. Tercerai-berai antar anggota keluarga. Mal-qari'ah. Apa itu bunyi dentuman yang begitu dahsyatnya sehingga memecahkan gendang telinga? Wa ma adraka mal qari'ah. Al-Quran itu sering mengungkapkan dengan wa ma adraka. Wa ma adraka mal qari'. Apalagi Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu wa ma adraka ma lailatul qadar. Setiap ayat yang diawali dengan wa ma adraka, tahukah kamu? Allah ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa peristiwa ini benar-benar dahsyat adanya, sehingga akal manusia sampai-sampai tidak bisa menggambarkan bagaimana dahsyatnya peristiwa itu. Pun begitu Lailatul Qadar, kemuliaannya tidak bisa dinalar, dijangkau oleh nalar manusia. Wa ma adraka mal qari'ah, peristiwa dentuman yang begitu dahsyat itu, kedahsyatannya sampai-sampai akal manusia tidak mampu mengimajinasikannya. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari di mana suara dentuman yang dahsyat itu, yang memekak telinga itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Lalu ayat berikutnya diungkapkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Karena Al-Qari'ah tidak ada satupun manusia yang tahu bagaimana kedahsyatannya ketika itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ya, lagi-lagi gambaran, sedikit gambaran kepada kita semua. Bagaimana suasana kalutnya dan suasana morat-maritnya ketika itu, Al-Qari'ah itu. Allah berikan gambaran kepada kita sedikit. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari kiamat atau yang disebut Al-Qari'ah, yaitu pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Anai-anai itu farash, sesuatu yang terbang. Anai-anai, laron, kupu-kupu, lalat, ya. Kalau di beberapa terjemahan disebutkan dengan anai-anai atau laron yang berterbangan. Kita lihat bagaimana laron ketika menjelang hujan atau habis hujan, ya. Biasanya ada tanda-tanda begitu. Banyak laron-laron yang berterbangan di sekitar lampu, ya. Banyak berterbangan tidak tahu arah, ya, saling bertabrakan satu sama lain, mencari, kebingungan, bertindih-tindihan. Kal farashil mabthus, seperti laron yang berterbangan. Ya. Kiranya begitulah gambaran manusia ketika suasana Al-Qari'ah itu. Manusia begitu bejibun, banyak, saling mencari satu sama lain, kebingungan, ya,
tidak tahu arah, entah mau kemana, bingung sebingung-bingungnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Lalu gambaran yang kedua yang Allah berikan kepada kita, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung ketika itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan atau bulu-bulu yang berterbangan. Ya. Kata ulama, al-ihni itu artinya bulu. Ada pula yang mengatakan ihni itu artinya bulu yang berwarna-warni. Ya. Jadi gunung oleh surah ini digambarkan seperti bulu yang berwarna-warni. Mungkin yang ahli pertambangan, geologi memahami betul kondisi bagaimana gunung itu. Jika materinya besi, jika gunung itu materialnya berisi besi, biasanya gunung itu dominan berwarna merah. Jika materialnya, isinya adalah batu bara, biasanya warna gunung itu dominan warna hitam. Jika materialnya di dalam gunung itu isinya perunggu, maka biasanya warna dominannya adalah kehijau-hijauan. Jadi Al-Quran itu sudah memberikan tanda-tanda kepada kita semua tentang karakter-karakter gunung. Bahwa gunung ini isi kandungannya adalah dominan batu bara, besi, ya, lalu perunggu dan seterusnya berdasarkan warnanya. Kal-ihni. Dan pada hari itu gunung-gunung seperti ihni, ya, bulu yang berwarna-warni. Nah, bulu yang berwarna-warni itu manfush, berhamburan, hancur luluh lantak. Bayangkan gunung segitu gede, Gunung Merapi misal, hancur sehancur-hancurnya seperti kapas. Ya, bulu itu ringan, ya. Jadi gunung segedemikian besarnya saja seperti ihnin, bulu yang ringan berterbangan. Bagaimanalah manusia ketika itu? Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka mungkin yang pernah menonton film dulu gembar-gembor akan terjadi kiamat di tahun berapa Bapak Ibu? 2012 gitu ya. Ternyata kiamatnya lewat gitu. Bahwa kiamat itu setiap hari kita menghadapi kiamat diri kita sendiri. Termasuk itu kiamat adalah kematian, maut kita sendiri itu adalah kiamat diri. Lalu ayat berikutnya diungkapkan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau yang diridhai. Jadi ketika manusia sudah di padang mahsyar akan ditimbang, yaumul mizan, yaumul hisab, hari perhitungan, hari pertimbangan amal-amal perbuatan manusia. Jadi setelah peristiwa Al-Qari'ah itu, lalu lantas manusia dikumpulkan, maka selanjutnya manusia akan dihisab, dihitung, ditimbang amal-amal. Kalau baik, amal baiknya berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah.
Kata sebagian ulama tafsir, maka dia akan berada dalam surga. Fi 'aisyatin radiyah. Dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan atau kerelaan. Jadi meskipun surga itu bertingkat-tingkat, ya, ada Jannatul Firdaus, ya, ada Jannatul Ma'wa, ada apa lagi? Dan nama-nama surga lainnya yang bertingkat-tingkat. Semua penghuninya merasa puas dengan segala fasilitas yang ada di kelasnya masing-masing. Ya. Maka ketika orang-orang soleh ketika itu ditanya, apakah kamu ingin pindah ke kelas yang lain? Sudah, kami ridho. Kami sudah puas dengan kelas yang kami terima. Kira-kira begitulah ucapan orang-orang yang soleh ketika itu memperoleh balasan. Apakah kamu pengen dipindah di level atau di kelas VVIP misalnya? Jawaban orang-orang yang soleh ketika itu penghuni surga, misal di level 5, kami puas dan kami ridho dengan segala apa yang diberi. Ya. Fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Wa amma man khaffat, ya, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ummun itu satu akar kata dengan kata umun, ibu. Maka fa ummuhu itu dari kata amma ya ummu, artinya adalah tertuju atau menuju. Ibu itu disebut ibu, umun, karena anak-anaknya selalu menuju kepadanya. Suami yang menuju ke istrinya, anak curhat kepada ibunya, seringkali jadi tempat tumpuan, tujuan anak-anaknya. Maka ibu itu disebut dengan ummun, tempat bertumpu atau tempat menuju. Imam, ya, imam itu juga dari akar kata amma ya ummu. Dia dinamai imam karena makmumnya menjadikan dia tumpuan, ya, menjadikan dia sesuatu yang dituju oleh mata, diikuti, ya, diteladani, itu namanya imam. Ketika imam ruku, dia ikut ruku. Ketika imam sujud, makmumnya ikut sujud. Ya, ketika tahiyat akhir pun makmumnya demikian. Itu imam. Ya. Maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat menujunya atau tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ummun itu satu akar kata dengan kata ummi, ibu. Satu akar kata dengan kata imam, ya, pemimpin, ya, pimpinan, imam. Karena namanya sosok imam itu harus menjadi tempat tujuan dan tempat di mana orang harus meneladaninya. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah itu artinya meluncur ke bawah. Jadi kita melihat gambaran di sini bahwa hawiyah itu neraka yang sangat dalam, ya, meluncur ke bawah. Dinamakan hawiyah karena neraka itu tempat yang rendah dan hina dina. Fa ummuhu hawiyah. Ada yang mengatakan ketika orang besok yang banyak dosa dan
orang-orang kafir itu dilemparkan ke neraka, fa ummuhu, yang terjungkal pertama kali adalah kepalanya, maka fa ummu itu artinya kepala. Ada yang menerjemahkan begitu. Ya. Jadi meluncur ke bawah, kepalanya dulu menghunjam ke bawah, jurang paling bawah itu namanya hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya, atau bisa diterjemahkan maka dia terlempar ke neraka hawiyah dalam posisi kepalanya lebih dulu. Fa ummuhu hawiyah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang neraka hawiyah atau api yang sangat panas, yang nyalanya sangat kuat dan bergejolak apinya, disebutkan dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana panasnya api neraka itu. Narukum juz'um min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi, api kalian merupakan salah satu dari 70 bagian dari api neraka jahannam. Jadi panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Ya. Jangankan api, kita terselomot apa ya? Kena percikan atau api atau rokok saja itu sudah panasnya bukan main. Bagaimana dengan panasnya api neraka jahanam? Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran begitu perbandingan panasnya api neraka dengan api dunia. Demikian panasnya api neraka, bahkan siksa paling ringan bagi penghuninya akan membuat otaknya mendidih. Inna ahwana ahlin nari adaban man lahu na'lani wa syirakani min narin yaghli minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah orang yang memakai sendal dari api neraka sehingga otaknya mendidih karenanya. Hadis riwayat Muslim. Itu ahwanu ahlin nar adaban. Itu siksa yang paling ringan aja seperti itu. Kita dipakaikan sendal neraka, ya, wallahu alam seperti apa sendalnya, apa terbuat dari besi panas, lalu kita dipakaikan, naudzubillah summa naudzubillah. Lalu saking panasnya itu tidak hanya menggosongkan badannya, tetapi sampai ke ubun-ubun, sampai ke otaknya pun mendidih. Saking sebegitu dahsyat panasnya api neraka jahanam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itulah tentang tafsir surah Al-Qari'ah pada pagi hari ini. Dan satu ketika, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki dari Badui, dari kampung, dari pelosok, bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, mata sa'ah. Dengan polosnya seorang laki-laki Badui ini bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat itu? Ya, dia bertanya tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Karena apa? Karena Rasul sendiri pun dan tidak ada satu manusia yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan berfirman,
Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapankah itu terjadi? Ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan atau informasi tentang hari kiamat itu hanya ada pada sisi Tuhanku. Hanya Allah lah yang tahu. Lalu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Rasulullah menjawab, wa madza a'tadta lis-sa'ah. Rasul tidak menjawab, malah balik bertanya. Kamu tanya hari kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Lalu seorang badui itu berkata, qala la illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak mempersiapkan apa-apa, tetapi aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, qala fa innaka ma'a man ahbabta. Kata Nabi menjawab, kelak engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka dari hadis ini kita mengetahui betapa hari kiamat itu kapan terjadinya tidak ada satupun manusia yang tahu, termasuk diri Nabi sendiri. Tetapi Rasul tidak menjawab kapan itu kiamat, tetapi Rasul balik bertanya, madza a'tadta lis-sa'ah, apa yang sudah kamu persiapkan ketika hari itu sudah datang. Ya, saya teringat juga dengan satu kisah. Satu ketika Abu Nawas itu ditanya oleh seorang ahli fikih. Ya, ada seorang ahli fikih hukum Islam bertanya, minta fatwa kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku mohon bantuan kepadamu, kiranya kamu dapat memberiku sebuah fatwa. Kata Abu Nawas, fatwa apa yang akan aku berikan kepadamu? Apa masalahnya? Apa persoalannya? Lantas ahli fikih itu bertanya kepada Abu Nawas, Abu Nawas, mana yang lebih baik, kita berjalan di belakang jenazah atau di depan jenazah ketika mengantarkan jenazah? Ini pertanyaan orang ahli fikih. Kata Abu Nawas, yang paling utama, yang sebaiknya adalah kamu tidak di atas kerandanya. Ya, lantas ahli fikih itu merenung dan mencoba mencerna jawaban Abu Nawas dan berkata, terima kasih Abu Nawas, semoga Allah memberkahi kehidupanmu, dan ini adalah fatwa yang benar. Pelajarannya adalah bukan persoalan bagaimana dan di mana posisimu ketika mengantar jenazah, entah di depannya atau di belakangnya. Bukan, tetapi kata Abu Nawas, jangan sampai ketika kamu diusung di atas keranda itu kamu tidak mempersiapkan apa-apa, tidak punya bekal apa-apa. Maka yang terbaik adalah bagaimana kamu mempersiapkan menghadapi kematian itu sendiri. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu isi kandungan keutamaan dari surah Al-Qari'ah ini disebutkan oleh Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal Qari'ah saqqalallahu biha mizanahu yaumal qiyamah. Barang siapa
yang melanggengkan membaca surah Al-Qari'ah, saqqalallahu biha mizanahu yaumal qiyamah. Kelak Allah akan memberatkan timbangkan amal perbuatan baiknya di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua dijadikan manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang selamat dan diselamatkan, dan kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal terbaik kita yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekeliruan datangnya dari kami pribadi. Dan kita akhiri kajian mengaji tafsir surah Al-Qari'ah pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan